Bapak Ibu, kembali kita kepada firman Tuhan saat ini. Saya akan berbicara tentang prinsip dasar kehidupan. Sebenarnya firman Tuhan ini sudah bolak-balik kita baca, tapi pasti ada yang baru. Prinsip dasar kehidupan kita harus kita tahu. Jangan asal hidup. Kadang banyak yang namanya asal hidup. Kenapa kau hidup? Kenapa kau kerja? Untuk makan. Kenapa makan? Untuk hidup. Itu aja diputar-putar. Mana yang sebenarnya mau kita kerjakan? Nah, untuk menghormati firman Tuhan, Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita baca dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita hormati firman Tuhan dengan sikap kita berdiri. Kita baca saja bersama-sama ya, karena cuma hanya beberapa ayat. 2, 3 ya. Setiap orang yang benar tentang ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, nanti lupa lagi saya. Nah, Bapak Ibu, prinsip dasar kehidupan. Kita diciptakan Tuhan adalah ciptaan yang paling mulia. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita diciptakan seturut dengan gambarnya. Jadi kalau saya tidak salahkan orang mempercantik diri, itu nggak salah. Tapi jangan kau operasi yang sudah Tuhan ciptakan. Memang ngerti maksud saya? Kalau kita memang mancung ke dalam, nggak apa-apa lah. Jangan bikin mancung keluar. Amin. Kita tetap manis. Kita gambarnya Tuhan. Tidak usah dirubah yang sudah natural ini. Inilah ciptaan Tuhan yang paling mulia itu. Segambar dengan Dia. Tidak usah bercita-cita mau berubah dulu hidup ini semancung Michael Jackson ya. Apa lagi? Oh iya, baru teringat saya. Michael Jackson dirubah semua tapi jadi aneh ketengok mukanya. Lucu. Apa? Gak nyaman aku memandangnya. Tapi kalau kita pandang yang alami, yang sesuai dengan yang diciptakan Tuhan, sangat manis. Gak masalah pakai bedak bagi yang kaum wanita, pakai lipstik sedikit, gak masalah. Mau percantik itu gak masalah karena kita diberi hikmat. Tapi jangan berubah dan jangan tambahi, jangan kurangi. Amin. Nah, prinsip kehidupan kita di dunia ini ada dua macam dasar tadi yang kita lihat. Yang pertama adalah orang bijak. Yang kedua orang bodoh. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan firman Tuhan. Orang yang bijak itu membangun di atas batu. Orang yang bodoh itu membangun di atas pasir. Nah, dua macam dasar ini kita belajar. Yang pertama yaitu pasir. Kita tahu pasir itu berubah-ubah seturut dengan kemana dia dicampurkan. Kalau dia dicampurkan kepada semen, dia tidak akan ada rupa lagi pasir. Dia akan menjadi batu keras, semen. Dia berubah-ubah. Sama seperti kita juga, prestasi kita bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Keuangan kita bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Apalagi yang bisa berubah? Status sosial. Karena status sosial ini seperti pasir, bisa berubah. Mau rumahnya lengkap dengan kolam renang, ngasih pameran yang tujuan.
Mulai kita mamerin biasa senyum udah pernah kan anggap. Ngayon na ngayon po ron. Ay hindi may nato mamerin jorma. Saya pikir ya orang kaya itu na ba? Jadi mau orang kaya sebenarnya jorma. Beda, berubah. Sifat bisa berubah gara-gara status sosial. Saya sudah pernah tegur seorang ibu. Dia sepele dengan pengemis. Apa namanya itu? Yang ngambil botol. Saya katakan dia miskin dia, nggak kita kok yang kasih makan. Kenapa harus sepele? Kita kaya pun kalau kita katakan kita kaya kita. Ada kita kasih ke orang miskin makan kan nggak juga. Kenapa kita mesti sepele? Membedakan status sosial. Nggak level duduk dengan ini. Gak level aku duduk dengan orang-orang seperti kalian. Bahaya. Inilah yang dikatakan orang bodoh itu. Pasir. Nah, apa lagi yang bisa berubah Bapak Ibu? Penghargaan. Penghargaan yang kita terima kadang berubah. Penghargaan yang kita berikan juga kepada orang lain kadang berubah. Tidak salah kita memberikan penghargaan. Tidak salah kita mengucapkan segala sesuatu yang baik. Tapi itu bisa juga berubah-ubah. Kalau penatua lupa menyapa, jangan dikatakan soalnya disapa penatua kita asing. Anda bisa lupa. Atau gembala lupa menyapa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, inilah apa akibatnya kalau ini terjadi kepada kita akan takut gagal. Padahal ada kata pepatah yang mengatakan kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Semua orang pasti pernah gagal. Jangan takut gagal. Saya selalu punya prinsip begini, mulai dulu. Kalau soal berhasil apa tidak nanti, itu urusan kedua. Pertama kemarin saya dapat info tentang CPNS lagi SMA, S1. Saya langsung share ke grup. Ya karena yang calon CPNS kan pasti anak muda. Ayo dicoba. Jangan takut gagal. Saya punya prinsip dulu, jangan takut gagal. Ingat, kalau orang yang takut gagal berarti dasar kita masih pasir. Kegagalan biasanya membuat kita kuat lagi. Kegagalan membuat kita lebih melihat, jadi begini. Yang merespon hanya betul. Yang lain gak ada merespon. Saya tanya, Tony kenapa? Gak ngerti aku tadi mendaftar. Kenapa gak cerita? Saya bilang, soal menang itu belakangan. Langkah yang pertama. Kita gak akan pernah mendapatkan langkah ke-10 kalau kita gak melangkah dari yang pertama. Nah, apa akibatnya lagi kalau kita sering seperti pasir berubah? Kita akan mengingini seperti orang lain. Pernah gak Bapak Ibu saudara-saudara, maunya aku seperti inilah, maunya aku seperti itulah. Bapak Ibu gak pernah Tuhan salah menciptakan kita seturut dengan apa yang ada pada kita. Jangan pikirkan orang-orang di luar akan seperti atau akan seperti orang-orang di luar. Jadilah pribadi yang merdeka, tidak mencontek-contek orang lain, tidak meniru-niru orang lain. Kalau semua bagus, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Ini suaraku itu bagus. Gak usah tiru suara-suara orang lain. Suara sana enak, serak-serak basah. Gak usah yang serak-serak basah kita cari. Apa yang ada, gunakan untuk Tuhan. Jangan mau jadi orang lain, meniru gaya orang lain, meniru sifat orang lain, mengatakan mama orang lain baik, mama merepet aja. Papa orang lain banyak uangnya, bapak gak ada uangnya.
Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bersyukurlah dengan apa yang ada padamu. Katakan amin. Jangan bandingkan. Nah, apalagi yang terjadi Bapak Ibu bila kita seperti dasar pasir? Apa akibatnya? Minder. Tahu minder ya? Banyak minder ini. Sepertinya dia rendah hati, padahal dia sebenarnya manusia minder. Ada yang minder ini saya istilahkan kemarin, kalau kita belajar tentang gambar diri, saya istilahkan orang yang minder sepertinya dia rendah hati padahal sebenarnya sombong, dia jongkok tapi di atas gunung. Paham maksud saya? Dia jongkok tapi di atas gunung supaya dilihat orang. Ini minder seperti rendah hati, sebenarnya sombong. Banyak seperti ini. Orang yang minder biasanya tidak percaya diri. Dia selalu menyatakan aku tidak bisa. Atau orang minder ini juga selalu terlalu overacting, cari perhatian, menganggap diri kadang lebih dari yang lain. Ini orang minder ini sebenarnya, supaya jadi pusat perhatian. Ini adalah dasar pasir. Ini akibatnya. Tapi saya rasa dan saya yakin percaya anak-anak Tuhan di sini tidak ada lagi yang minder. Semua sudah dipulihkan. Katakan amin. Sudah pulih. Kenapa kita sudah pulih? Karena Tuhan sudah tebus kita dari situ semua. Darah Yesus sudah menyucikan kita. Kesombongan kita sudah diangkat. Tidak ada lagi yang sombong. Saya selalu katakan, hidup ini sementara. Gak ada yang perlu disombongkan. Semua itu akan hilang. Kita tinggal semua itu kalau kita sudah menghadap Bapa di surga. Kalau ada saat ini, bersyukurlah dan jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Kenapa saya katakan suka selalu jadi berkat bagi orang lain? Bapak Ibu, cerita kita menceritakan tentang waktu Petrus menjala bersama yang disuruh Tuhan Yesus, taburkanlah jalamu ke sebelah kanan. Mereka pulang semalaman menjala, tidak satu ekor pun dapat, tapi Yesus menyuruh mereka bertolak lagi lebih dalam. Taburkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka mendapatkan ikan sampai hampir tenggelam kapalnya penuh semuanya, dan mereka tidak makan sendiri. Tahu apa yang mereka lakukan? Mereka panggil yang lain, bagi, jadi berkat bagi yang lain. Kalau mereka bertahankan itu, berkat sama mereka semua ikannya akan lagi kembali kepada danau itu, tumpah. Tapi Petrus dan Yakobus dan yang lain panggil perahu yang lain mendekat kemari supaya ini jangan tumpah. Jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, gak harus uang yang harus kita kasih. Kalaupun ada uang, puji Tuhan bagi yang membutuhkan. Nasihat. Apalagi yang mau kita kasih. Ada sesuatu yang berbeban berat, kita berdoa bagi dia. Lakukanlah, jadi berkat bagi yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itulah akibat kalau kita berdiri atau dasar kita adalah pasir. Kita akan minder, tertolak, selalu berpikir negatif. Masih adakah di sini yang selalu berpikir negatif? Saya yakin dan percaya tidak ada lagi. Semua pasti berpikir positif. Amin. Jangan suka berpikir negatif. Contohnya apa yang dilakukan ibu ini. Saya cari perhatian dulu tuh ibu gembala ini. Ada yang cari perhatian ibu. Kan banyak yang begitu. Saya rasa gak ada lagi yang berpikiran negatif. Semua berpikiran positif. Oh, dia bisa kerjakan itu.
bagianku pasti yang lain saya akan kerjakan. Semua jemaat Tuhan kita di persaudaraan sudah berpikir positif saat ini. Haleluya. Yang kedua, dua macam dasar ini tadi, batu karang. Batu karang coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sekali lagi Ibu baca. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Iya. Tadi saat yang orang bijak tadi membangun di atas batu karang. Mereka semua minum minuman rohani yang sama, makan makanan rohani yang sama. Dari mana makan makanan rohani dan minum minuman rohani yang sama? Ini dia sumbernya, firman Tuhan. Inilah batu karang itu. Dasarnya adalah harus firman Tuhan. Dari yang sama kita makan, dari yang sama kita minum, yaitu firman Tuhan. Siapa firman Tuhan itu? Yaitu Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan buat dasar dari kehidupan ini yang lain. Buat dasar dari segala sesuatu adalah firman Tuhan. Buat dasarnya semuanya adalah Kristus yang menjadi batu karang. Nah, kadang kita perhatikan, setelah berdiri semuanya sebagai orang Kristen, berdiri di atas batu karang, berdiri di atas pasir, gak ada yang tahu ini berdiri di mana semua. Yang menjadi penilaian kita, yang bisa kita tahu berdiri di mana setiap anak Tuhan adalah saat datang ujian. Dasarnya akan teruji di mana berdiri. Saat datang angin, saat datang hujan, saat datang banjir, saat datang goncangan-goncangan masalah, baru kelihatan apa dasar kita sebenarnya. Kalau dasar kita pasir, kita pasti tumbang. Seperti firman Tuhan yang pertama tadi. Kalau dasar kita pasir, kita akan roboh. Kita akan tuntut, kita akan katakan, kenapa ini terjadi? Aku udah rajin beribadah. Kenapa ini terjadi? Aku sudah banyak berdoa. Sebenarnya dasar yang kita buat adalah pasir. Semua akan mengalami ujian ini. Semua tidak ada terkecuali. Baik muda, baik orang tua. Itulah dulu yang mengerti tentang kehidupan. Anak-anak belum mengerti. Itu pun anak-anak sekarang sudah yang pandai. Suntuk aku, biar tahu suntuk katanya. Entah apa yang disuntukkan anak-anak. Kayak si Kasih. Udah pandai itu bilang suntuk dia katanya. Apa yang disuntukkan si Kasih Sianturi? Gak ada yang tahu. Kita gak tahu apa yang disuntukkannya kalau kita tanya dia. Tapi anak-anak pun sudah ada yang mengatakan suntuk dia katanya. Kalau dia tadi SMP masuk akal, dia suntuk. Kalau TK masih masuk akal, nggak masuk akal itu suntuk. Tapi anak-anak pun sudah bisa suntuk. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ujian semua pasti mengalami. Angin semua pasti mengalami. Banjir juga semua pasti mengalami. Kita akan melihat dasar kita apa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana membangun di atas dasar batu karang? Bagaimana caranya kita membangun di atas batu karang? Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya dan saya yakin, apalagi sudah tua, mendengarkan firman Tuhan saya rasa hanya di gereja. Betul apa betul? Kalau orang tua saya yakin itu, kaum muda nggak tahu lah. Kaum muda juga saya yakin. Mendengar firman Tuhan itu pasti hanya di gereja. Hitunglah berapa menit atau berapa jam.
Bisa nggak kita kuat? Kalau hanya di gereja kita mendengar firman Tuhan. Kalau ada pertanyaan, oke, kita masih dengar. Begini, inilah caranya. Yang pertama, dengarkan firman Tuhan. Kita tidak akan bisa berdiri di atas batu karang, di atas firman Tuhan kalau kita tidak pernah mendengar. Makanya selalu kita himbau bagi jemaat untuk tetap setia beribadah. Bapak Ibu kalau datang ke rumah Tuhan, pasti mendapatkan hal yang kuat baru. Pasti mendapatkan hal yang baru. Pasti mendapatkan hal yang baru tentang firman Tuhan. Mari belajar mendengar. Dengar tentang firman Tuhan. Kalau sudah dengar, renungkan. Ada meditasi merenungkan. Berdiam diri merenungkan. Kalau saat ini disampaikan firman Tuhan, 2 dasar kehidupan orang Kristen. 1 pasir, 1 batu karang. Renungkan ini. Di manakah dasarku saat ini? Sudahkah aku mendengarkan firman Tuhan dengan setia? Sudahkah aku merenungkan firman Tuhan? Saya takut-takutnya pulang dari sini, di sini masih ingat, lewat sepintu gereja sampai di gang sana. Ayah harusnya kita firman Tuhan nanti. Pernah nggak begitu? Lupa. Sini ingat semua, karena segar semua masih ingat. Lewat dari pintu gereja, masih sampai gang sana, belum sampai ke rumah, sudah lupa firman Tuhannya. Apa mau direnungkan kalau sudah lupa? Gak ada lagi. Nah, yang selanjutnya, bagaimana membangun di atas dasar firman Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan. Dari kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, kita tahu bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Berarti kita sudah ada minyak. Bapak Ibu saudara-saudara, ada perumpamaan yang dikasih oleh Tuhan Yesus. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka sama-sama menantikan Tuhan. Perbedaannya Bapak Ibu inilah dasarnya. Ada dasar pasir dan ada dasar batu karang. Yang 5 yang bodoh, dia punya pelita. Dia punya pelita. Ini dia. Dan yang bijaksana juga punya pelita. Yang 5 yang bodoh tidak memiliki minyak. Kita gambarkan memiliki minyak ini tidak tahu firman Tuhan. Semua orang Kristen pasti punya, tapi belum tentu dibaca. Dibeli dari dibeli dari toko mulus, sampai 10 tahun tetap mulus karena tidak pernah dibaca. Gak ada minyak di pelitanya. Ini yang menentukan orang bodoh dengan orang bijaksana. Ada perenungan firman Tuhan, tahu apa yang kita kerjakan dari firman Tuhan. Punya pelita, punya firman Tuhan, tapi tidak pernah merenungkan dan melakukannya. 5 gadis yang bijaksana, dia tetap sedia ada minyak di pelitanya. Saat Tuhan datang, mereka tinggal masuk. Saat Tuhan membuka pintu, mereka tinggal masuk. Yang bodoh cari minyak. Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya sangat jelas kita melihat firman Tuhan ini. Nantikanlah Tuhan. Ada waktu menanti-nantinya Tuhan. Saat kita ini adalah saat yang menanti Tuhan. Tujuan kita adalah menantikan jemputan Tuhan. Makanya diajarkan setia datang beribadah.
Mari menyembah Tuhan. Ada penyembahan yang kita angkat kepada Dia. Ada penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau tidak adanya kerinduan kita untuk menyembah Dia, sia-sia juga kita. Gak ada kerinduan kita memberi yang terbaik dari mulut kita ini kepada Tuhan. Saya selalu katakan, kalau menyembah Tuhan jangan tutup mulutnya. Buka mulutnya, katakan yang terbaik kepada Tuhan. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Agungkan Dia dengan ucapan kata-kata kita yang terbaik kepada Tuhan. Ada penyembahannya. Nah, itu tadi bagian dari nomor 1, bagaimana membangun di atas dasar batu. Yang kedua, ada perenungan firman Tuhan, ada saat teduh. Setiap firman Tuhan yang kita baca, biasanya kalau kita belajar membaca firman Tuhan, ada teguran di sana. Kadang ada dosa yang ditegur. Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, ada teguran. Mari bertobatlah. Jangan bertahan. Holanado ditebaki pedite. Enggak. Setiap firman Tuhan itu pasti ada tegurannya. Saat firman Tuhan diperdengarkan, saat firman Tuhan kita baca, ada teguran di sana. Bapak Ibu, ada termasuk salah satu teguran. Orang bodoh membangun di atas pasir. Mari keluar dari sana, jangan membangun di atas pasir. Bertobat. Katakan amin. Setiap kita juga membaca firman Tuhan, pasti ada perintah. Perintah. Kalau ada perintah yang kita saat ini baca, ini juga termasuk perintah. Bangun di atas dasar batu karang. Taati perintah ini. Nah, setiap kita juga membaca firman Tuhan, ada janji Tuhan di sana. Apa janji Tuhan yang kita lihat di sini? Kita kuat karena kita di atas batu karang. Berarti kita mendapatkan keselamatan. Janji yang kita pegang, janji yang kita pegang. Makanya dikatakan kalau anak Tuhan gak bisa dipegang kata-katanya, apalagi yang mau kita lihat dari Dia. Ini semua anak Tuhan belajar konsekuen perkataan dengan perbuatan, supaya kita segambar dengan Dia. Yang kita pegang itu janjinya Tuhan. Banyak hal yang dijanjikan dari firman Tuhan ini. Banyak hal. Itu yang kita pegang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi prinsip dasar kehidupan kita itu adalah berdiri atau buatlah dasar dari segala sesuatu kehidupan kita itu adalah firman Tuhan. Katakan amin. Jadikan firman Tuhan dasar dari segala sesuatu. Jangan jadikan dasarnya nasihat orang tua dahulu. Kalau nasihat orang tua dahulu itu bagus untuk dahulu, untuk sekarang belum tentu itu bagus. Pada zaman kita dahulu nasihat orang tua itu sangat bagus. Tegurannya sangat bagus. Dengan mata melihat kita sudah paham. Untuk zaman sekarang kita pandang anak kita gak lagi berlaku itu. Tapi firman Tuhan dari dahulu, sekarang sampai selamanya ini tetap abadi dan kekal. Katakan amin. Jadikanlah batu karang itu, yaitu firman Tuhan itu, yaitu Kristus itu, menjadi dasar dari kehidupan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat penutup, mari kita lihat 1 Korintus 3. Ayat penutup 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Oke, mari kita baca bersama-sama supaya semua diberkati. 2, 2, 3 ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat
Yesus meletakkan dasar yang baik, yaitu Yesus batu karang itu. Tapi iblis yang melakukan yang tidak baik kepada kita sebenarnya. Yesus sudah meletakkan yang benar, dasarnya sudah benar. Tapi pekerjaan iblis, namanya juga iblis, dia pasti merompak yang tidak perlu dirompak, dan kita jangan mau dirompak. Puji nama Tuhan, haleluya. Demikian firman Tuhan saat ini.